Romo Susanto yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Ada sebuah cerita yang ditulis oleh Pastor Anthony de Mello dalam bukunya yang berjudul Burung-burung Berkicau. Dalam buku itu dikisahkan bahwa ada seorang pengemis, setiap hari dia dari rumah ke rumah meminta-minta apa saja supaya dia bisa mendapatkan sesuatu untuk hidupnya hari itu. Namun hari itu mungkin dia sial. Setiap rumah yang didatanginya tidak ada yang mau memberi kepadanya. Maka ketika hari mulai petang, dia mulai berpikir, saya hari ini memang tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu saya mau beristirahat saja. Dan dia duduk di sebuah jembatan. Namun ketika dia sedang duduk, dia melihat ada sebuah kereta, seorang raja yang akan lewat di situ. Hatinya menjadi senang. Dia berpikir bahwa kalau raja itu lewat sini, pasti dia akan memberikan sesuatu untuk saya, seorang pengemis jalanan ini. Ketika dia melihat kereta semakin dekat kepadanya, dia mulai bersiap-siap untuk menerima. Tapi ketika kereta itu tiba-tiba berhenti di depannya, dia mulai merasa sedikit takut. Namun dia terkejut ketika sang raja turun dan meminta sesuatu kepadanya. Sesuatu yang tidak ia bayangkan. Harusnya dia berpikir bahwa dia yang mendapatkan sesuatu dari sang raja. Tapi ini kok raja yang minta. Maka karena dia menghormati sang raja, lalu dia kemudian memasukkan tangannya ke dalam kantongnya yang berisi beberapa biji gandum. Dia mengambil satu dari biji gandum yang ada dalam kantongnya dan memberikannya kepada raja itu. Raja itu tidak melihat jumlah biji gandum, tetapi dia melihat apa yang diberikan oleh pengemis ini kepadanya. Dan sesudah dia memberi, kemudian dia mengatakan kepada sang raja, maaf, saya tidak bisa memberi daripada yang bisa saya berikan ini. Dan sang raja tidak ngomong apa-apa, hanya menerimanya lalu pergi. Ketika sang raja sudah pergi, pengemis ini kemudian kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, dia merasa mulai lapar dan dia ingin supaya gandum yang ada dalam kantongnya bisa dia buatkan untuk makanan pada malam hari walaupun sedikit. Tapi dia begitu terkejut ketika dia melihat ke dalam kantongnya. Ternyata gandum yang dia berikan kepada raja tadi masih berada di kantong dia. Dan gandum tersebut sudah berubah menjadi sebutir emas. Dia senang, wah lumayan saya mendapat hadiah. Tapi dia lalu juga kecewa, kenapa tadi saya tidak berikan semuanya, supaya akhirnya nanti semuanya menjadi emas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, ceritanya sampai di situ aja.
Tapi cerita itu mau membawa kita pada kesimpulan ini. Dengan memberi, kita menerima. Apa yang kita beri, pasti apa juga yang akan kita terima. Maka ketika saya merenungkan cerita ini dan Injil, saya berpikir apa yang harus orang perbuat? Yang harus kita perbuat adalah mendorong kita semua, saya dan Anda, untuk berbagi. Karena prinsip tadi, dengan memberi kita menerima. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus selama hidupnya, dan kita bisa baca dalam Injil. Dalam Injil misalnya peristiwa di Kana, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Kalau para pelayan tidak menyediakan air, Yesus mungkin tidak akan mengubah air itu menjadi anggur. Ataupun juga dalam cerita Injil yang lain, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau para muridnya tidak menyediakan 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak membuat mujizat memperganda roti itu untuk makan 5.000 orang. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Kalau kita mau supaya mujizat terjadi dalam hidup kita, ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan menggunakan itu menjadikannya mujizat untuk kita sendiri. Injil yang baru saja kita dengar ini pun berbicara tentang pertukaran itu. Dengan memberi, dia menerima. Perempuan dalam cerita Injil ini, sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang sudah 6 kali menikah. 6 kali loh. Tetapi ketika dia minta kepada Yesus air, ketika Yesus meminta air kepada dia, dia memberikannya. Dan Yesus tahu dia sungguh-sungguh membuka dirinya, mengakui kesalahannya. Tadi ceritanya dibaca singkat, tetapi kalau dalam Injil yang panjang, luar biasa percakapan Yesus dengan perempuan dari Samaria ini. Sesuatu yang memang tidak biasa. Menurut kebiasaan orang Yahudi, mengambil air di sumur pada waktu siang. Jarang orang datang siang hari karena begitu panas. Tapi wanita itu memilih menggunakan waktu itu karena dia malu kepada orang-orang yang melihat dia sudah nikah 6 kali. Dia merasa berdosa di hadapan teman-temannya. Maka dia memilih waktu itu jam 12 siang di mana orang tidak datang ke sumur untuk mengambil air. Namun entah kebetulan atau tidak, dia bertemu dengan seorang pria yang berhati sempurna seperti Yesus. Padahal dalam budaya mereka, seorang wanita janda yang sudah 6 kali menikah ini tidak boleh ngobrol dengan seorang pria. Sesuatu yang tidak biasa. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perempuan ini melanggar hukum yang benar tapi dengan alasan yang salah. Sedangkan Yesus melanggar hukum yang salah tapi alasannya benar. Karena dia menghargai martabat seorang manusia. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
yang saya kasih dalam Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari Injil yang baru saja kita dengar ini? Saya hanya mau mengatakan poin ini. Pertukaran yang ada dalam hidup kita dengan memberi, kita menerima, kita bisa meniru teladan apa yang dibuat oleh perempuan dari Samaria ini dalam cerita Injil ini. Keberanian dia untuk membuka dirinya. Keberanian dia untuk mengakui bahwa dia bersalah. Keberanian dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerima dia, mengangkat martabatnya yang sungguh-sungguh untuk menjadi manusia, seorang wanita yang utuh. Mungkin wanita ini sungguh-sungguh, perempuan Samaria dalam cerita Injil ini sungguh seorang wanita, tapi mungkin juga menjadi simbol bagi kita semua, bahwa kita semua harusnya bersikap demikian, karena kita semua orang berdosa. Semakin kita menjauhi Tuhan, semakin kita tidak datang kepada Tuhan, kita tetap dalam dosa. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita datang kepada Tuhan untuk mau mengakui, membuka diri sebagai orang berdosa, kita semakin diampuni dosanya dan akhirnya kita diakui sebagai anak-anak Allah. Semoga kita mengikuti teladan mereka ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah sekarang kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita.